Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Randi Salakai Wunle dengan NIM B1D2244034. Saya dari jurusan D3 Analis. Ini saya mau menjelaskan tentang tenaga medis sebagai komponen dalam kehidupan masyarakat. Dan kita ketahui tenaga medis itu adalah komponen vital kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat seperti berperan krusial dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu maupun kelompok peran mereka. Meluas sejauh mempunyai pengobatan penyakit, mereka adalah pilar utama sistem kesehatan masyarakat, ruang yang berfungsi. Itu yang pertama kita lihat. Yang pertama itu pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit itu seperti tenaga medis aktif dalam kampanye kesehatan masyarakat, seperti edukasi pencegahan penyakit, misalnya vaksinasi, pola hidup yang sehat, dan deteksi dini penyakit melalui screening. Ini mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Gaya hidup yang sehat, dan ini yang pertama itu kalau mau gaya hidup yang sehat itu nutrisi seimbang, aktivitas fisik, atau supaya bisa gaya hidup yang sehat itu bisa lancar. Habis itu istirahat yang cukup, manajemen stres supaya bisa membantu kita dalam mencegah ini. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan itu yang kita ketahui peran inti tenaga medis adalah mendiagnosis dan mengobati dan merawat individu yang sakit, seperti orang yang sakit di rumah sakit atau cedera. Itu termasuk perawatan medis. Beda terapi dan rehabilitas, keahlian mereka memastikan akses terhadap perawatan yang tepat dan efektif. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, itu pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan seperti yang kita lihat, tenaga medis membantu individu menjaga kesehatan optimal melalui pemeriksaan kesehatan rutin, konsultasi, dan manajemen penyakit kronis supaya bisa membantu dan mencegah komplikasi yang meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Itu pemeliharaan kesehatan yang kita ketahui. Yang berikutnya itu dukungan psikososial. Itu seperti tenaga medis, terutama dokter dan perawat sering kali biasanya memberikan dukungan psikososial kepada pasien dan keluarga yang memerlukan tenaga medis, seperti terutama saat menghadapi penyakit serius atau kronis. Empati dan dukungan emosional ini sangat berharga. Untuk dukungan psikososial, penelitian dan pengembangan itu seperti banyak tenaga medis terlibat dalam penelitian medis untuk meningkatkan pemahaman penyakit, mengembangkan pengobatan baru, dan meningkatkan praktik perawatan kesehatan supaya bisa mendorong kemajuan dalam bidang medis dan meningkatkan keperawatan kesehatan secara keseluruhan. Itu dalam penelitian dan pengembangan dalam kesehatan. Itu seperti yang tadi yang saya sebutkan. Itu yang poin berikut itu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu seperti tenaga medis berperan penting dalam mendidik masyarakat tentang kesehatan yang kita ketahui, penyakit dan perawatan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk penyuluhan, seminar, dan publikasi seperti kita menyebarkan di sosial media tentang kesehatan. Berikut itu kepemimpinan dan advokasi. Itu seperti tenaga medis seringkali menjadi
pemimpin dalam konteks komunikasi mereka mengadvokasi kebijakan kesehatan toh. Itu yang seperti yang saya lihat yang lebih baik dan akses yang lebih adil terhadap keperawatan kesehatan. Itu seperti kepemimpinan dan advokasi. Nah, yang tadi saya sebutkan itu. Nah, yang berikut itu dukungan seksual, itu berikutnya itu penelitian dan pengembangan. Itu yang biasa kita lihat banyak tenaga medis yang di luar sana terlibat dalam penelitian medis untuk meningkatkan pemahaman penyakit, mengembangkan pengobatan baru dan meningkatkan praktik keperawatan kesehatan supaya mendorong kemajuan dalam bidang medis. Itu yang biasa kita lihat di luar sana yang terjadi itu dalam penelitian dan pengembangan dalam medis kesehatan. Distribusi tenaga medis yang tidak merata, itu yang distribusi tenaga medis yang tidak merata itu seperti yang kita lihat di luar. Akses terhadap medis berkualitas mungkin terhadap di daerah pedesaan dan terpencil itu biasanya kayak saya di Maluku sana itu biasa tenaga medisnya kayak maksudnya banyak. Berikut itu keterbatasan sumber daya, itu seperti fasilitas kesehatan toh, yang keterbatasan sumber daya itu seperti fasilitas kesehatan dan peralatan medis yang memadai mungkin kurang tersedia alat-alatnya di beberapa daerah, seperti daerah-daerah yang di kampusan seperti di Papua yang ketinggalan ini. Beda di Makassar. Kalau di Makassar ini kan daerahnya sudah agak bagus, jadi kualitas kesehatannya sudah memungkinkan. Yang berikutnya itu kesenjangan ekonomi yang kita lihat kadang masyarakat bisa biayai perawatan kesehatan dapat menjadi menghalangi bagi sebagai penduduk dalam mengakses layanan medis. Nah, biaya perawatan kadang masyarakat yang di luar sana mereka melihat biaya perawatannya karena tidak ada uang, makanya mereka mau berobat tidak bisa. Tapi sekarang kan pemerintah sudah buatnya BPJS itu untuk membantu kita untuk berobat tanpa diperlukan biaya tidak ada juga bisa membantu kita untuk berobat di rumah sakit, konsultasi dengan tenaga medis supaya kita bisa diagnosis penyakit atau pemeriksaan yang lebih lanjut. Itu tanpa tidak ada uang juga bisa pemeriksaan. Batasan sumber daya alam kesehatan itu seperti tenaga kesehatan, itu fasilitas kesehatan yang kita lihat, obat-obatan dan teknologi medis. Habis dampak terbatasnya sumber daya dan sistem kesehatan, akses yang tidak merata yang kita biasa lihat keterbatasan sumber daya dan menyebabkan akses layanan, itu seperti kesehatan yang tidak merata antara berbagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu berdasarkan lokasi geografis, status sosial ekonomi dan faktor lainnya. Masyarakat miskin, biasanya kita lihat masyarakat miskin yang tertinggal di daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Itu seperti akses yang tidak merata yang tadi saya sebutkan. Kualitas yang layanan yang rendah, itu kekurangannya sumber daya yang dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan kesehatan. Rumah sakit dan klinik yang kekurangan staf dan peralatan mungkin dan tidak mampu memberikan perawatan yang optimal kepada pasien. Itu seperti kualitas layanan yang rendah yang tadi saya sebutkan itu. Materi yang saya jelaskan tadi itu saya mau menyimpulkan tentang kesehatan. Kesimpulannya itu tenaga medis merupakan bagian tak terpisah dari kehidupan masyarakat. Itu tenaga medis yang bagian terpisah dari kehidupan masyarakat, berperan penting dalam menjaga kesehatan supaya dan tetap sehat dan kesejahteraan. Peran mereka meluas dari pengobatan sehingga mencegah penyakit dan advokasi untuk sistem kesehatan yang lebih baik.
di Indonesia, supaya kita tetap kita bisa hidup sehat. Itulah materi dari saya yang saya jelaskan tadi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.